Senja mulai menyapa. Pak Jaka, istri serta seorang anaknya duduk bersantai di halaman rumahnya. Sebuah rumah yang asri dengan berbagai tanaman buah di sekelilingnya, seperti tebu, pisang, dan rambutan. Hasil tanaman kita cukup berlimpah. Bagaimana kalau kita jual ke pasar? Tanya Pak Jaka kepada istrinya. Lalu istrinya menjawab dengan setuju. Alangkah bagusnya ide itu, Pak. Kita bisa berbelanja apapun di pasar nanti. Tiba-tiba, si Jaka menimpali omongan orang tuanya sambil memegang lutut. Kalau ibu pergi ke pasar, tolong aku belikan sepatu putih ya. Pinta anak laki-laki berumur 12 tahun itu dengan manja. Jangan khawatir, nanti ayah belikan sepatu, baju, dan celana baru. Asalkan mau sekolah besok, kata ayahnya. Si Jaka sangat senang dan berjanji akan pergi ke sekolah. Jika kita bisa pergi besok, siapa yang menunggu rumah ini? Tanya Pak Jaka. Ayah jangan risau, Jaka sudah besar. Tentu dia mau menjaga rumah ini. Kalau begitu, baiklah, subuh nanti tanaklah nasi. Gorenglah ikan bilis atau ikan asin untuk bekal, tetapi jangan lupa tinggalkan untuk si Jaka, kata si bapak. Pagi-pagi sekali, ibunya Jaka telah siap membungkus nasi dengan daun lipai. Lauknya goreng ikan bilis serta ikan asin. Ketika hari menjelang malam, si Jaka mendengar daun tebu berdesau. Dia bangkit sambil menghela sebilah barang panjang, lalu melompat ke pintu dan turun ke tanah. Tetapi tak ada siapapun di luar rumah. Daun tebu di kiri rumahnya berdesau lagi. Si Jaka memandang ke arah suara. Nampak sekelebat bayangan binatang. Dengan tak sadar, dia melompat lagi, lalu mencincang leher binatang itu. Sehingga binatang itu tumbang dan mati. Si Jaka menyangka itu rusa atau kijang. Dia terkejut bercampur gembira, karena ternyata ia telah membunuh seekor harimau. Kemudian, harimau itu ditariknya ke halaman dan ditangkupkannya menghadap pintu pagar. Jaka naik ke rumah karena hari mulai gelap. Suasana dikelilingi sunyi senyap. Di rumah gelap gelita. Sorenya terdengar suara bunyi pintu pagar dibuka. Pak Jaka datang, lalu ia berteriak kepada si Jaka, tetapi tak ada sahutan. Hatinya bimbang, rumah gelap tak berlampu. Dia berteriak lagi. Bu Jaka memanggil anaknya sambil terisak, tetapi sedikit pun tak ada jawaban. Tiba-tiba, Pak Jaka melihat harimau terduduk di halaman. Pak Jaka melompat sambil menikam harimau itu dengan kerisnya. Matikah anakku dengan harimau ini? Matilah kamu, hai binatang. Dengan geramnya, harimau itu ditikamnya berkali-kali. Tak lama kemudian, si Jaka membuka pintu rumahnya. Ada apa, ayah? Kata si Jaka. Ayahnya terperangah melihat si Jaka, sedangkan Bu Jaka menangis sambil memeluk anaknya. Bu, jangan menangis. Anak ibu ini seorang jagawan. Harimau itu telah mati aku cincang. Lihat lehernya hampir putus, usap si Jaka. Mana sepatu barunya, Bu? Kata si Jaka lagi. Akan tetapi Bu Jaka tak tahu lagi di mana letak pesanan anaknya itu. Barang-barang dalam bakulnya berhamburan di tanah. Kemudian mereka bertiga naik ke rumah. Keesokan harinya, harimau itu dikulit dan dibawa ke pasar. Ternyata kulit harimau tersebut laku dengan harga tinggi. Si Jaka tidak saja dapat sepatu baru, tetapi dapat pula membeli sepeda. Pesan moral dari cerita ini, kita sebagai anak harus patuh kepada kedua orang tua. Kita harus memiliki keberanian membela diri dan menjaga amanah orang tua. Perilaku yang baik akan membawa kesenangan dan kebahagiaan di kemudian hari.